Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Kita bakal membahas tentang etika. Jadi bersama teman-teman saya, narasumber pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Azan dari mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dengan prodi Teknik Lingkungan, yang dimana saya sendiri sedikit berkecimpung di dunia komunikasi digital. Halo semua. Dan narasumber kedua kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini merupakan murid WI juga. Saya ini berada di jurusan Teknik Lingkungan dan saya itu memiliki spesialisasi di ranah logistik dan juga rationality dalam aspek agama. Nah, nama saya Syalir Manon. Jadi saya sangat amat berterima kasih ya udah. Ya, makasih banyak udah datang di podcast kita. Jadi terima kasih. saya tuh punya pertanyaan. Adalah beberapa pertanyaan untuk topik kita hari ini. Pertanyaan pertama tuh masalah terbesar beretika di media sosial tuh kayak apa sih dari kacamata kalian, dari POV mahasiswa Universitas Islam Indonesia nih? Oke. Dari saya duluan ya. Ya. Oke. Menurut saya masalah terbesar yang ada di era digital sekarang sih tentang adab ya. Harusnya tentang adab. Yang dimana di era digital sekarang media sosial itu membuat kita berilusi bahwa dengan kita berkomentar apapun itu bebas. Jadi kayak nggak ada konsekuensi yang ada feedback ke kita. Padahal dengan tidak adanya kontrol komunikasi itu akan menyebabkan perpecahan dan silaturahmi sih menurut saya gitu. Oh gitu. Ya. Kalau menurut Mas Yendi? Oke, kalau menurut saya sendiri, pertama saya harus perjelas dulu. Maaf, perjelas dulu kalau sebenarnya interaksi antar manusia secara digital dan juga secara offline lah istilahnya, itu tidak ada bedanya sebenarnya. Saya jelaskan dulu. Kenapa nggak ada bedanya? Jadi secara esensi itu nggak ada bedanya, tapi secara praktikal pastinya beda. Apa bedanya? Maksudnya apa perbedaan dari dua definisi itu? Secara esensi atau secara inti, kita itu berinteraksi dengan manusia lain tetap sama. Kita komunikasi, ada pesan yang tersampaikan, terus diterima. Sama juga dengan kalau misalnya di komunikasi secara digital, kita menyampaikan informasi, diterima orang, lalu bakal ada feedback gitu kan ya. Cuman secara praktikal beda karena tidak ada tekanan sosial di mana kita itu langsung menerima feedbacknya langsung seperti yang dibilang oleh kawan kita Zaki. Soalnya kalau misalnya secara online seperti yang kita tahu, orang-orang tidak mendapatkan tekanan sosial di mana mereka itu harus menjaga diri mereka sendiri dan juga menjadi sopan. Soalnya kalau kita bilang sopan ya, sopan itu kan termasuk faktor yang membuat kita mau sopan itu adalah salah satu yang paling utama kan tekanan sosial kan ya. Walaupun secara mulia pun kita amin ya rabbal alamin ingin ikhlas juga sopannya. Cuman salah satu faktor yang bikin kita itu sopan yang paling utama itu salah satunya adalah tekanan sosial. Nah, tanpa tekanan sosial ini di mana kita tidak langsung dapat feedback, tidak bisa melihat muka si orang yang kita komunikasikan ini secara langsung, tidak bisa lihat reaksinya, kita tuh menjadi lebih enteng dan lebih loose bahasa Inggrisnya terhadap komunikasi secara ya sesuai batas-batasnya. Jadi tanpa tekanan sosial ini kita menjadi sedikit ya tidak menjaga diri lah dan tidak menjaga kata-kata seperti yang bisa kita lihat di sosial media sekarang lah ya. Tidak melihat batasan lah ya. Iya, tidak melihat batasan. Suka-suka mereka aja ngomong gimana. Padahal misalnya saya ngelakuin kesalahan. Terus di Twitter misalnya saya tahu tadi itu bukan kentut. Tapi itu suara kaki, saya tahu. Cuman misalnya nih saya kentut deh di acara penting, di acara penting yang direkam oleh sosial media. Nah, daripada mengingatkan saudara muslimnya secara baik,
dengan penuh kepedulian juga, orang-orang karena tidak ada tekanan sosial tersebut malah marah duluan. Ya benar. Marah duluan. Walaupun ya ada argumennya, misalnya, loh di dunia nyata kan begitu juga, maksudnya di offline kan begitu juga, orang Iya. sering marah dulu Benar. baru sering Bertindak. marah dulu baru dinasihati misalnya. Iya benar. Nah, tapi bedanya secara online, orang marahnya ada juga esensi kesopanannya di dunia Iya nyata. benar. Tapi kalau secara online karena keentengan yang saya bilang tadi, lepas langsung. Iya. Ya, oleh karena itu ya terjadilah ketidakseimbangan komunikasi antara digital platform dan juga offline. Nah, Jadi kesimpulannya itu orang yang bermedia sosial atau etika di bermedia sosial ini karena tidak ada tekanan dari orang sekitar. Jadi kita bisa menyuarakan isi hati kita atau pikiran kita seseluasa mungkin. Ya, benar. Nah, itu kan dalam aspek logika dan rasionalitas kan. Oh. Namun di Al-Quran sendiri juga disebutkan dalam Quran surah Qaf ayat 18. Nah, saya parafrase ya, karena mohon maaf saya tidak terlalu hafal terhadap surahnya. Cuman di situ saya parafrase itu disebutkan bahwa segala hal yang kita katakan itu di samping kita itu selalu ada malaikat. Jadi kita itu ibaratnya selalu diperhatikan, selalu ada yang melihat, pastinya selalu ada yang mendengarkan apa yang kita bilang, walaupun sebagaimanapun itu, sesepi apapun itu selalu ada. Jadi dengan menyadari hal tersebut, ya amin ya rabbal alamin, kita semakin menjaga diri, semakin menjaga hati orang juga ketika kita komunikasi, semakin ya sabar juga. Begitu. Benar sih. Oke lah. Jadi untuk landasan konseptuasi akhlak dalam Islam nih, menurut Mas Zaki ya, apa rujukan utama Al-Quran tentang etika komunikasi termasuk di media sosial? Kalau saya sih pernah menemukan satu ayat ya, itu di surat Al-Hujurat ayat 6, yang dimana hal tersebut sangat relevan sih di dunia era digital sekarang, terutama tentang hoax. Ya, yang dimana saya izin para frasekan ya perkataan ini, yang dimana artinya jika ada seseorang datang kepadamu, fasik atau orang asing, dengan membawa berita, maka kita tuh harus tabayun atau artinya teliti. Jadi kita harus melakukan recheck sebelum bertindak. Kita harus cek dulu kepastiannya, seperti apa sih berita yang dibawa ini, hoax apa tidak, apa benar aslinya seperti ini apa semacam gitu. Jadi kalau misal dari landasan konseptual yang saya dapat, saya selalu merujuk ke sini sih. Mengkonfirmasi ulang Ya, Jadi sebelum kita berkomentar atau kita menyuarakan isi hati kita harus cross check dulu ya, cross check. Oh gitu. Kalau tapi menurut- kurangnya juga sih kalau misalnya secara manusiawi juga ya kita lihat, Ya. orang-orang itu secara psikologi juga kadang mereka itu nggak peduli, yang penting mengekspresikan. Ya. Nah, kadang bukan karena kesalahan yang dilakukan atau apapun yang mereka komentari, mereka itu jadi mereaksi seperti itu, tapi kadang ada aspek lain di kehidupannya yang mereka jadikan digital platform itu sebagai outlet untuk mengekspresikan, Sebagai jadi platform buat ekspresi diri lah ya. ekspresi Oh, gitu. diri. Cuman ya itu lagi nggak ada batasnya. Dan kalau kita bicarakan solusi ya, Iya. apa nih solusinya? Ya nggak ada. Gimana ya? Solusinya secara society, secara masyarakat itu nggak bisa dikontrol, karena balik lagi ke diri sendiri. Iya benar. Ini ke kesadaran diri sendiri. Nggak bisa tuh nanti dibatas platform ini karena masyarakatnya begini enggak. Iya. Itu hanya menunda, tidak mensolusikan. Jadi itu balik ke edukasi masyarakat sih menurut saya. Mohon maaf ini bawa yang malah ke ranah yang kemasyarakatan lah atau apa, tapi ya Gak apa-apa, aman aja Mas. ya Oke lah. hasilnya. Jadi bagaimana dengan mengetik? Kan bermedia sosial juga kita berkomentar, tidak hanya membuat video atau kita kan kita ada beberapa mahasiswa yang mengkritik secara terang-terangan di media sosial. Menurut Mas berdua nih, gimana tuh? Kalau mengetik ya, Ya, kalau mengetik itu balik lagi juga sih kepada ya gimana ya, itu
tergantung situasinya juga. Kalau misalnya mereka itu kayak Mas bilang gimana tadi? Di bermedia sosial sekarang ini kan tidak, contohnya kita menyuarakan aspirasi, tidak hanya kita menyuarakan aspirasi di depan gedung DPR saja, kita juga bisa menyuarakan aspirasi kita lewat video-video misal, atau video-video, atau kita mengetik di akun-akun partai-partai atau semisalnya. Menurut Masnya tuh beretika kayak gitu tuh ada solusinya nggak? Kayak ada tahu batasan-batasannya atau gimana? Mungkin ya di situasi kita sekarang ini, Iya. sebenarnya bukan hanya situasi kita saja, tapi Iya. situasi secara global ya. Secara global memang itu tidak dapat terhindari. Ya. Nah, karena tidak dapat terhindari tersebut, yang paling harus ditekankan itu adalah edukasi secara tidak langsung menurut Ya. saya. Apa maksudnya edukasi secara tidak langsung? Edukasi secara langsung adalah contohnya ya, menasihati. Itu edukasi secara langsung. Memberikan ceramah, itu edukasi secara langsung. Nah, generasi yang sudah masuk ke era digitalisasi ini kurang masuk ke arah sana. Jadi mereka itu tidak tertarik lah istilahnya. Nah, untuk mengedukasikan tentang aspek-aspek agama dan juga aspek-aspek logika dan rasional di balik agama religius tersebut, itu harus di-approach secara mulus melalui misalnya seperti yang kita lihat di sosial media, ada yang dakwah secara komedi misalnya, Iya, benar. ada yang dakwah dalam situasi serius juga. Jadi nggak bisa hanya disuapin, tapi harus juga dihidangkan logikanya juga. Gitu. Kayak gitu. Oh, untuk Mas Zaki aku ada pertanyaan tentang bagaimana dengan gibah yang mengunjung yang sangat marak di media sosial. Oh, oke. Gibah ya. Ini Iya, gibah. 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 Kalau kita ngomong gibah pasti ada pemicu dong Ya, dari orang tersebut. ya, Menurut saya balik lagi, kalau misal ada orang gibah yang di media sosial, balik lagi ke landasan yang saya gunakan tadi sebagai acuan lah, yang dimana kita harus kan recheck dulu, cross check nih, benar nggak sih gibah yang dia katakan ini. ya, Walaupun kayak gitu, dengan adanya gibah juga, walaupun itu benar adanya, itu kan maksudnya gibah ya. ya. Tapi kalau misal hal tersebut tidak ada atau tidak benar, maksudnya kepalsuan dari apa berita tadi Berita yang tersebut. kita terima, itu kan maksudnya fitnah, yang dimana Iya. fitnah tersebut juga dosanya besar. Jadi harus teliti lagi sih menurut saya. Benar. Menurut Mas Yandi gimana tuh? Kalau menurut saya, gibah ini kan itu merupakan sekali lagi tidak terhindari juga, karena manusia itu sering ingin mengomentari tentang manusia lain dan tentang aksinya mereka. Cuman ya, kalau misalnya ini kan mirip rumor kan ya, rumor itu tersebar tanpa research lebih dalam, tanpa apapun itu. Nah, kalau menurut saya rumor dan riba ini mirip dan ya interconnected atau ya berhubungan. Jadi untuk solusi sekali lagi nggak ada sama sekali, karena ini solusinya solusi individual, bukan solusi societal atau ya kemasyarakatan atau ya yang banyak itu enggak. Jadi kalau misalnya kita ada teman nih misalnya yang sering gibah, misalnya nih teman saya sering kayak gibahin, oh si ini nih apa sih, dia nggak jelas kegiatannya gini, dia niat nggak sih untuk belajar atau apa gitu misalnya. Ya, Saya harus ingetin kawan saya misalnya kalau udah terlalu masuk ke ranah yang tidak lagi mengkritis, tidak lagi belajar dari misalnya kesalahan orang lain, tapi mulai menghina, itu saya harus ingatkan bahwa saya parafrase juga di surat Al-Hujrah ayat 2, 6 dan 12, saya memparafrasekan kalau sedikit mirip dengan surah yang sebelumnya, kalau ya berhubungan dengan kata-kata kita juga, dimana kata-kata kita ini semuanya diperhatikan, juga semuanya ditanggapin, bukan ditanggapi juga, cuman dinilai, dan semuanya itu tidak hanya kita doang yang mendengarkan, tapi Allah itu selalu mendengarkan juga. Jadi ya itu menurut saya. oke lah. Baik.
Untuk analisis fenomena kontemporer nih, menurut Mas berdua, dari POV kalian berdua kan, di era digital saat ini kan sangat cepat ya. Digital tuh dari 10 tahun terakhir nih meningkatnya sangat cepat. Ada AI, Bukan hanya ada 10 tahun ya, setahun saja udah Iya, menggila banget bener. sekarang ya. Jadi cepet banget kenaikannya. Jadi menurut Masnya nih, ada nggak ntar di generasi selanjutnya ada kemungkinan buat era digital ini dipakai untuk hal-hal yang tidak inilah. Misal nih kan banyak banget ya orang-orang yang main judol. Itu kan juga mereka bukan pakai digital ini buat hal-hal yang kebenaran. Benar. Mereka pakai buat yang keburukan. Menurut Betul. Masnya tuh kayak gimana dari pandangan Dari kalian? POV kami ya. Ya, Kalau dari POV kami, itu maksud Mas tadi kayak aksi-aksi yang di digital platform ini ya benar. yang melenceng atau Ya, gimana kita kan gitu nggak ya. bisa menahan era digital ini untuk berhenti kan. Jadi dia pasti akan berkembang terus dan ada positif dan negatifnya Ada, juga. pasti ada. Menurut Masnya Gimana gimana? cara menghindarinya? Iya. Nah, saya pernah, kalau nggak salah ya, saya pernah bahas juga. Kalau misalnya kepada diri saya sendiri, saya berpikir sendiri, gimana kalau misalnya anak saya nanti itu termasuk tuh nanti eranya itu udah sangat amat Ya, Canggih. benar. anak-anak kita lah ya. Ya. Kita belum tahu juga kan di ke depan ini kita ada perubahan-perubahan Iya, apa ada yang apa, iya. atau mungkin nggak sempat gitu misalnya entah ada perang atau apa. Iya. Jadi kalau menurut saya dari bayangan saya sendiri, kalau misalnya anak saya itu nanti gimana tuh cara menghindari anak saya dari misalnya hal-hal yang buruk misalnya di platform digital ini. Nah, kalau dari perspektif saya yang harus dilakukan oleh wali-wali dari seseorang itu adalah untuk selalu tidak meremehkan apa yang mereka lakukan di digital platform, karena semua hal, hampir semua 99,9% yang ada sekarang ini di digital platform apapun itu ada efek buruknya. Ya. Contohnya yang paling marak sekarang over seksualitas terhadap perempuan misalnya, Iya, benar. bahkan laki-laki juga. Nah, untuk menghindari anak-anak kita atau diri kita sendiri juga dari hal tersebut adalah untuk tidak meremehkan. Nah, kalau misalnya kita tidak meremehkan, artinya apa itu tidak meremehkan? Jadi kalau kita meremehkan dulu nih. Iya. Kalau kita meremehkan, artinya kita hanya menganggap, oh ini normal, udah sering, udah normal, udah sering. Iya. Oh ini kawanku aja begini. Nah itu tuh kalau Iya. misalnya mindsetnya kayak gitu. Atau misalnya oh si ini kemarin ngelihat begitu-begituan namanya juga kok misalnya. Nah kalau misalnya udah mengentengkan, itu sudah memberikan celah untuk syaitan, memberikan alasan untuk kita melakukan hal yang sama atau semakin dalam terhadap hal tersebut. Atau hal yang lebih buruk lagi, menunda-nunda. Kita nggak boleh menunda-nunda. Oh iya benar. Misalnya kita udah sadar kesalahannya, namun kita bilang besoklah berubah, itu pasti kita tuh sering semua. Penyebab utama sih. Iya, Penyebab utama. sih. Itu semua manusia sekarang pasti begitu semua. Iya. Besoklah berubah, malamnya besoklah berubah. Itu konstan kan ya. Iya benar. Nah, celah di situ adalah, saya pernah dengar juga, saya parafrase lagi, kalau salah satu triknya syaitan adalah penundaan. Nah, kalau kita menunda-nunda terus, menunda kapan gitu kan ya? Sampai kapan? Kita udah lihat contohnya di mana orang gagal di umur sekian tahun, puluh tahun, dan mereka itu menyesal dulu itu begini dan menunda-nunda terus. Nah, ini bukan masalah individu saja. Banyak semua, hampir bisa saya bilang ya, semua orang ya setidaknya hampir lah yang ada di global ini begitu semua. Bahkan Elon Musk lah, siapa lah, itu pasti mengalami kesalahan menunda-nunda ini. Apalagi kita yang beragama Islam kan ya, itu sangat penting untuk menghindari penundaan. Jadi ya intinya untuk menghindarinya, jangan meremehkan, terus jangan menunda. Dan kalau misalnya udah tahu kalau kita itu udah kayak misalnya udah dalam nih, kita tuh udah terlanjur tenggelam nih. Nah kalau udah sadar, sekali lagi jangan menunda dan jangan diremehkan,
terus langsung gunakan aksi untuk menghindari hal tersebut. Misalnya ya, dengan kalau anak kita itu selalu perhatikan dia ngapain, Oh, iya. dan hindari dari misalnya aplikasi yang marak hal-hal aneh. Kalau kita sendiri misalnya di Instagram deh, ubah ininya, berandanya, atau Oh, ubah iya. video-video yang ada di dalamnya. Jadi ya menurut saya itu sih yang amin ya rabbal alamin kita bisa lalui semua di era digital ini. Betul sih kata Mas Andi tadi. Iya benar. Penyebab utama itu gara-gara banyak orang yang menormalisasikan yang hal yang seharusnya tidak normal, tapi banyak orang tuh menormalisasikan hal tersebut. Karena Jadi mungkin banyak yang melakukan hal tersebut, Iya, jadi kelihatan betul. normal. Benar. padahal itu kan sesuatu yang melenceng ya. Iya. Apalagi kita dari agama Islam ya, yang dimana setiap hidupnya tuh udah ada aturan. Benar. Udah diarahin. Ya, Jadi ya kalau misalnya kita tidak mengikuti arahan yang sudah kita tahu kalau itu tuh ada konsekuensinya dan itu tuh sangat amat buruk dari kita nggak perlu tahu, bahkan nggak perlu tahu dari misalnya dari teman kita, dakwah teman kita saja kita udah tahu burukannya. Cuman ditambah lagi dengan arahan Al-Quran, itu kita bisa dibantu untuk prevention atau apa bahasa Indonesianya, mencegah, dan solusinya juga dikasih tahu. Jadi begitu jadinya. Jadi untuk solusi nih, dari masnya gimana? Itu atau dari Mas Yaki dulu, solusinya untuk ke depan kayak gimana untuk etika di era digital ini? menurut saya ya, seperti yang Mas Andi bilang sih, kayak kita tuh nggak bisa menekan satu orang tuh untuk berubah. Jadi harus perlu kesadaran diri sendiri juga, individual. Yang gimana kita harus sadar akan kesalahan kita harus terus evaluasi diri, introspeksi diri. Apa sih yang harusnya berubah dari kita nih? Apa sih yang salah-salahnya harus kita ubah? Jadi kita harus itu terus sih, evaluasi Ubah diri. diri sendiri dulu baru Iya. peduliin orang lain. Betul. Oh gitu. Ya. Gitu Mas Wasada. Iya. Kalau dari masnya? Kalau dari saya hampir sama juga sih. Kita nggak bisa mengontrol cara pikir orang, cara aksi orang. Bahkan kalau misalnya kita udah menikah pun, udah punya anak, kita nggak bisa kontrol anak kita bakal bagaimana. Kita bisa menjaga, tapi kita nggak bisa tahu dia itu bakal bagaimana. Oleh karena itu, paling utamanya pertama tawakal. Kita serahkan aja hal yang tidak bisa kita kontrol itu kepada Allah. Kalau misalnya kita terlalu menyalahkan diri, terlalu menyalahkan hal-hal duniawi, kayak misalnya saya kemarin begini. Coba aja kalau misalnya saya nggak begini dulu. Misalnya apa itu yang nggak bisa dikontrol? Misalnya saya melihat ada kasus di mana seorang bapak itu menjemput anak dari warnet, terus ternyata setelah dijemput dimasukkan ke sekolah karena anaknya bolos. Nah, setelah anaknya dimasukkan ke sekolah, sekolahnya itu runtuh karena terjadi gempa kalau nggak salah. Nah, oleh karena itu anaknya almarhum wafat. Nah, anak-anak yang di warnet yang bolos itu selamat. Nah, bapaknya mulai menyalahkan diri. Seharusnya saya biarkan aja anak saya begini. Menyesal. Seharusnya saya begini, seharusnya saya begitu. Tapi nggak bisa. Iya. Karena kalau begitu, itu ibaratnya meremehkan Allah. Itu Iya. ibaratnya tidak percaya kepada Allah. Karena bisa kontrol apa dia di situasi itu? Kita juga nggak tahu apa yang bakalan terjadi ke Kita nggak depannya, tahu. kan? Ya, betul. Iya. Kita nggak bisa kontrol apapun yang di luar kontrol kita kan ya. Iya. Kita nggak bisa. Jangan menyalahkan diri. Itu dalam situasi bapaknya udah melakukan yang terbaik yang dia pikirkan. Nggak bisa dia menyalahkan dirinya sendiri. Jadi ini bisa dilihat di research sendiri ya. Ini kalau nggak salah terjadi di barat. Saya lupa di mana. Di barat. Jadi bukan di Indonesia. Bukan di Indonesia bahkan. Ini di barat. Jadi saya kurang tahu secara detail gimana informasinya, tapi bisa dilihat aja di sosial media. Jadi menarik banget ya diskusi kita tentang etika di era digital sekarang ini. Itu saja dari kita. Makasih setelah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak ya. Makasih banyak ya Mas Yandi, Mas Yaki.